Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Nuraini dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NPM 311221801. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa. Saya akan memaparkan materi pada pertemuan 8 dengan judul Pengertian Media Cetak dan Konvensional. Pengertian media cetak menurut Renald Kasali adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto dalam tata warna dan halaman putih. Media cetak adalah suatu dokumen atas segala hal yang dikatakan orang lain atau peristiwa yang dirangkap oleh sang jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, foto, dan sebagainya. Ada juga media konvensional, adalah TV, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Dengan cepat pula kita dapat memperoleh informasi dari media tersebut. Media konvensional juga memegang teguh kode etik jurnalistik, sehingga jika ada kesalahan dalam berita, mereka segera memperbaiki dan seringkali diiringi permohonan maaf pada halayak. Ada juga dampak media cetak dan konvensional. Masing-masing media memiliki kelebihan dan kekurangan, serta mempunyai halayak sendiri-sendirinya. Masalahnya bukan pada munculnya media baru yang akan membunuh keberadaan media sebelumnya. Tidak akan ada yang namanya saling mengancam keberadaan media satu dengan media yang lainnya. Konvergensi media yang mengusung konsep penyatuan berbagai layanan informasi dalam satu piranti informasi membuat satu gebrakan digitalisasi baik media konvensional maupun media cetak. Media cetak saling bersaing untuk memaksimalkan peran mereka dalam proses komunikasi. Kepuasan secara psikologis yang diperoleh halayak dari media yang mereka konsumsi perlu dipelajari oleh setiap pengelola media. Jadi, media konvensional dan media cetak akan tetap bertahan di tengahnya media yang semakin maju saat ini. Untuk kesimpulan, media online merupakan ruang pemberitaan yang memadukan antara teknologi komunikasi atau internet dan jurnalisme konvensional dalam satu ruang yang disebut jurnalisme online. Sedangkan surat kabar memiliki kelebihan khusus. Surat kabar menyediakan halaman atau ruang yang luas bagi suatu konten berita yang akan dianalisis secara mendalam dan memiliki ruang penulisan yang berkualitas. Media konvensional atau media cetak merupakan media yang terbit tiap hari secara terus-menerus dengan bentuk tulisan yang mengandung unsur 5W1H. Serta media cetak memiliki audiens yang terbatas. Berita pada media konvensional disajikan dalam berbagai bentuk seperti artikel, tajuk, feature, dan lain-lain. Secara berturut-turut, tingkat kepercayaan yang paling tinggi masih dimiliki oleh iklan di surat kabar dengan presentasi sebanyak 63%, kemudian disusul oleh iklan majalah 62%, iklan TV 61%, iklan radio 58%, dan iklan billboard 55%. Hasil ini menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan seluruh media tradisional sangat tinggi. Lebih dari setengahnya percaya akan media tradisional, sementara ketika melirik iklan di media digital, tingkat kepercayaannya masih sangat rendah. Untuk penutup, hidup di zaman era globalisasi seperti ini saat sekarang sangatlah menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan remaja. Banyak dampak yang terasa baik secara positif maupun negatif. Masa remaja yang dikenal dengan masa transisi atau pencarian jati diri mengakibatkan mudahnya remaja saat ini menerima tren atau gaya hidup yang baru ada di sekitarnya. Tidak hanya sekedar tren, dan penyerapan informasi pun kalangan remaja dapat dikatakan sebagai kalangan tersensitif dalam penyerap informasi yang ada. Informasi sangatlah dibutuhkan bagi kalangan manapun. Adapun media yang disediakan untuk mendapat informasi yaitu media elektronik berupa TV, radio, dan internet. Selain itu, media cetak berupa koran, majalah, dan sebagainya walaupun memiliki fungsi yang sama yaitu menyajikan informasi, namun kedua jenis media tersebut memiliki keunggulan masing-masing yang dapat mengingatkan minat para pengguna informasi untuk memilih mana yang lebih baik antara media cetak dan media elektronik. Sekian dan terima kasih dari saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.